Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang pagi ini sudah mulai bersiap untuk mengikuti PJJ yang dibuka dengan kuliah kuliah pagi atau kajian pagi. Semoga semangat pagi ini bisa memberikan semangat dalam belajar sampai siang nanti. Selawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bagian dari umat beliau yang kelak akan mendapat syafaat baik di dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah memasuki puasa di hari yang ke-21. Ini sudah masuk kepada 10 hari terakhir. Bagaimana puasa atau bulan Ramadan yang selama ini kita rindukan, bulan yang semua mengatakan lebih baik dari bulan-bulan yang lain, tinggal 10 hari lagi. Karena itu kita mari tingkatkan kualitas kita dalam beribadah. Karena tidak adalah alasan lain untuk kita tidak beribadah. Kita diciptakan di dunia ini ya memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia illa, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata illa di sini sebelah penekanan. Kalau saya tidak akan pergi dengan kamu, saya tidak akan pernah pergi kecuali dengan kamu. Itu kan beda dengan saya pergi dengan kamu, biasa aja. Tapi saya tidak akan pernah pergi kecuali dengan kamu. Itu kan sama. Saya tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tidak ada alasan lain di dunia ini kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Saya akan bacakan ini sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtaju bil arba'ati anfus. Jadi sesungguhnya nanti Allah Ta'ala itu di hari kiamat itu akan berhujjah dengan 4 manusia ala arba'ati ajnasin minan nas, terhadap 4 golongan manusia yang lain. Jadi Allah itu akan berhujjah dari 4 golongan manusia terhadap 4 golongan manusia yang lain. Yang pertama, alal aghniya ibn Sulaiman ibn Daud. Allah itu berhujjah kepada orang-orang kaya. Orang kaya dengan kekayaannya Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi nanti kayyakul lahum lima taraktum bil ibadah. Hei kalian orang-orang kaya, kenapa kalian tidak mau beribadah? Fa'in qalu, maka mereka menjawab, nahnu mazghulun bil amwali wal bil malakati. Kami sibuk ya Allah, kami sibuk mengurus harta-harta kami. Kami masih sibuk untuk mengumpulkan harta-harta kami. Qala Allah, langsung Allah menjawab, fa ayyu mamlakati akbaru mim mamlakati Sulaiman. Apakah kalian enggak tahu tentang kekayaan Nabi Sulaiman? Wa ayyu malin aktsaru min malih. Nabi Sulaiman itu kekayaannya itu tak terbatas. Semua di dunia ini tidak ada yang bisa melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Nah, bagaimana tidak? Nabi Sulaiman itu raja, ya, raja manusia, rajanya jin, rajanya binatang. Kayanya luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu pernah minta sama Allah, ya Allah, saya ingin memberi makan 1 hari aja kepada makhluk hidup di bumi ini. Tujuan Nabi Sulaiman itu pengen bantu Allah gitu.
dengan kekayaannya itu pengen memberikan makan semua makhluk di bumi. Monggo kalau kamu bisa gitu kan, sama Allah jawab seperti itu. Hanya Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, bala tentara jin dan manusia semua dikumpulkan untuk menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk hidup di bumi. Setelah sudah terkumpul, datanglah seekor ikan langsung melahap semua makanan yang sudah dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman langsung bersujud memohon ampun kepada Allah bahwa ternyata sekaya-kaya Nabi Sulaiman tidak bisa memberi makan makhluk hidup di bumi ini 1 hari saja. Itu. Jadi nanti di hari kiamat itu orang kaya-kaya dia nggak mau beribadah, tanya, kalian orang kaya kenapa kalian nggak mau beribadah? Kami sibuk ya Allah ngurusi harta. Loh, kamu nggak tahu Nabi Sulaiman itu kayanya di jagat raya ini, tapi dia itu mau beribadah, wa huwa lam yatruk bil ibadah, tapi Nabi Sulaiman masih mau beribadah kepada aku. Yang kedua, yahtahabbullahu ta'ala al-abid bi Yusuf, Allah berhujah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Ka'ayyakul lahum, tanya pada Allah itu tanya kepada abid itu orang pekerja itu buruh atau pembantu itu abid. Lima taraktul ibadah, kenapa kalian gak mau beribadah kepadaku? Fa'in qalu, maka mereka menjawab, nahnu masghulun bi khidmati sadatina, kami sibuk melayani tuan-tuan kami sibuk melayani majikan-majikan kami ya Allah, kami sibuk melayani bendoro-bendoro kami. Allah menjawab, qalallahu lahum ngabdi Yusuf tahta azizi misru wam ro'ati. Kalian itu tahu nggak sih Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu budaknya, pembantunya raja dan ratu. Kalian itu baru jadi pelayan toko, baru jadi pekerja pabrik, sudah tidak mau beribadah. Sedangkan Nabi Yusuf itu sibuk-sibuknya orang karena dia menjadi pembantunya raja dan juga pembantunya ratu. Walam yatrukil ibadah, tapi Nabi Yusuf masih mau beribadah. Jadi tidak ada alasan, sesibuk apapun kita bekerja, kita tetap harus menjalankan ibadah, karena memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Terus selanjutnya di sini Nabi berhujah yang ketiga, alal marudha bi Ayyub, kepada orang-orang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ka'ayyakulallahu lahum lima taraktum bil ibadah. Hei kalian orang-orang yang sakit, kenapa kalian tuh gak mau beribadah kepada aku? Dijawab, wa in qalu nahnu marudhon, kami sakit ya Allah, kami sakit. Qalallahu lahum, ngabdi Ayyubi marid maradhan sadidan. Apakah kalian gak tahu tentang kesakitannya Nabi Ayub? Nabi Ayub itu diuji sama Allah itu dengan sakit. Cuman kalau dalam beberapa sejarah ada yang mengatakan sakit itu sakit kulit. Tapi ternyata tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kesakitan Nabi Ayub itu sakit kulit. Tapi banyak ulama itu mengatakan bahwa sakitnya Nabi Ayub itu sakit yang tidak dialami oleh umat sebelum Nabi Ayub dan tidak pernah dialami oleh umat setelah Nabi Ayub. Jadi belum pernah ada yang mengalami selain Nabi Ayub. Dan sakit itu memang berat, karena itu dirasakan selama 17 tahun. Jadi Nabi Ayub itu sakit 17 tahun. Jadi Nabi Ayub itu kan Nabi yang diuji selama 3 hari. Yang pertama itu hari pertama kekayaannya itu dihabiskan sama Allah, ternaknya pada mati, pertaniannya habis hari pertama. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub itu meningkatkan kualitas ibadahnya.
Nah, hari kedua diuji kembali, anaknya 12 meninggal semua, diambil semua sama Allah. Tambah taat ibadahnya. Di hari ketiga Allah memberikan penyakit kepada Nabi Ayub sampai sebegitu lamanya. Bahkan suatu ketika sakitnya mencapai tahun ke-10, istrinya Nabi Ayub itu bilang sama Nabi Ayub, "Ya Ayub, kalau kau memang Nabi Allah, kenapa kamu gak minta sama Allah untuk disembuhkan penyakitnya? Ketahuilah bahwa saya sakit itu baru 10 tahun, sedangkan saya pernah diberi sehat itu lebih dari 30 tahun. Maka saya malu kalau saya minta sembuh kepada Allah, karena nikmat yang terlalu berat lebih banyak daripada sakit yang saya rasa." Oleh itu Nabi Ayub, kelasnya Nabi Ayub seperti itu. Kalau kita itu ya sakit gigi sehari aja wis sudah harap wudhu ke sawang-awangan, itu mau sembahyang itu udah males itu. Nah, nanti kalau orang yang sakit dan menjadi alasan untuk tidak mau beribadah, maka di hari kiamat akan dihujah sama Allah dengan sakitnya Nabi Ayub. Ayub itu sakit selama 17 tahun. Sakitnya itu sampai orang-orang itu gak mau mendekat. Bahwa lam yatarik ibadah, tapi sakit-sakitnya Nabi Ayub itu mau beribadah. Allah menjawab seperti itu. Orang sakit, kenapa kalian tidak mau beribadah kepada kami? Sakit, ya Allah kami sakit. Kamu tahu gak Nabi Ayub itu seperti apa sakitnya? Dia itu mau beribadah kepadaku. Dia itu masih menyediakan waktunya untuk beribadah kepadaku. Yang terakhir, wa yahtahajullahu ta'ala, berucap kepada alal fuqara'il bi'isa. Allah berucap kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dengan fakir miskinnya Nabi Isa. Ka'ayyakul lahum lima taraktum bil ibadah. Tanya nanti orang-orang yang miskin tadi, kenapa kalian gak mau beribadah kepada aku? Fa'in qalu, mereka menjawab, nahnu mazghuda bi masaqadil faqri. Kami fakir ya Allah, kami miskin, kami sibuk bagaimana cara mencari sesuap nasi ya Allah. Qala Allahu lahum abdi Isa afqaruna fil ard. Apa kalian tidak tahu Nabi Isa itu semiskin-miskinnya manusia di bumi? Wa huwa lam yamlik syai'an. Tidak ada yang dimiliki oleh Nabi Isa, itu enggak ada minan dunya, di dalam dunia itu enggak ada yang dimiliki. Falaisa lahu bait, Nabi Isa itu enggak punya rumah. Walal mal, dia enggak punya harta. Walal zaujah, bahkan enggak punya istri. Nabi Isa itu miskin. Bahkan ada yang mengatakan itu Nabi Isa itu jarang umat Nabi Isa itu melihat Nabi Isa itu makan. Makanya ada beberapa umat Nabi Isa itu menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan, karena makannya aja belum ada yang pernah melihat gitu. Nah kalau Nabi Muhammad itu kan kadang makan bareng sama sahabat-sahabatnya, tapi kalau Nabi Isa itu jarang sekali terlihat makan. Ya saking miskinnya itu. Loh, rumah nggak punya, falaisa lahul bait, rumah nggak punya, harta nggak punya, istri nggak punya, itu miskin-miskinnya. Wa huwa lam yatruk bilang ibadah, tapi semiskinnya Nabi Isa masih mau beribadah kepada Allah. Ya jangan sampai kita itu nggak beribadah karena alasan miskin. Wah itu bahaya lagi. Kalau memang Allah memberikan kita rezeki yang sedikit di dunia, jangan sampai kita itu rugi di dunia tapi nggak mau beribadah, akhirnya rugi di akhirat. Ya, itu kan rugi sana sini. Minimal kalau Allah memberikan rezeki yang sedikit di dunia, kita kejar akhiratnya, biar sementara di dunia nanti dikasih rezeki yang sedikit tapi tidak untuk di akhirat. Sugih yang nang akhirat, nang dunia ora duwe apa-apa. Minimal nggak rugi semua. Lu ada di dunia udah miskin, nggak mau beribadah, yo di dunia rugi, di akhirat tambah lagi. Nah, itu bukan menjadi alasan
karena miskin, karena fakir, kita tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, itu tadi. Di sini menyimpulkan bahwa seberapapun kaya kita, seberapa banyak pun harta kita, kita dianjurkan tetap beribadah kepada Allah. Itu. Sesibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita menjadi pelayan, kita tetap harus beribadah kepada Allah. Bahkan sesakit apapun kita, mau sakit itu selama hati dan pikiran masih berfungsi, masih harus sembahyang, harus sholat itu. Kalau gila baru nggak sholat. Tapi kalau sakit berapapun parahnya, kalau memang hati dan pikiran masih berfungsi, itu harus tetap sholat. Jangan sampai ketika sakit menjadi alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Nah, dan yang terakhir, seberapapun keadaan kita, miskin apapun kita tetap dianjurkan untuk beribadah. Intinya di sini tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah, karena jelas Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Kama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Mungkin di 10 hari bulan puasa ini mari kita tingkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita. Mumpung Ramadan belum meninggalkan kita, seharusnya kita tingkatkan intensitasnya, jamaahnya, sholatnya kita tingkatkan, tarawihnya. Jangan semakin hari semakin akhir malas, semakin malas. Ini 10 hari terakhir itu luar biasa ini pahalanya ini. Ya, kita kejar. Apalagi dianjurkan 10 hari terakhir itu untuk beriktikaf di masjid. Wah, itu sangat bagus. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.